Bilal bin Rabah, sahabat Nabi Muhammad yang mengumandangkan azan pertama kali dalam sejarah Islam. Bilal bin Rabah adalah seorang laki-laki kelahiran As-Sarah, sebuah wilayah di Abisinia, Ethiopia, sekitar tahun 578 Masehi. Ia adalah putra Rabah dan Hamamah, dua orang budak yang bekerja pada Bani Abdudar, salah satu marga Bani Jumah, suku Quraisy di Mekah. Bilal mewarisi kulit hitam dari orang tuanya, sehingga ia sering dijuluki Ibnu Sauda, anak perempuan kulit hitam, oleh orang Arab. Bilal mempunyai perawakan tinggi, kurus, agak bungkuk, rambut tebal, dan paras tampan. Sejak kecil, Bilal menjadi budak yang melayani Umayyah bin Khalaf, seorang pemimpin Bani Jumah yang kaya dan berpengaruh. Bilal adalah seorang anak laki-laki yang jujur, cerdas, berwibawa, dan berpengaruh bagi orang-orang di sekitarnya. Ia juga memiliki ingatan yang tegas, tenang, dan kuat. Bilal memanfaatkan waktunya untuk menjadi asisten majikannya, baik di rumah maupun di pasar. Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan dakwah Islam secara diam-diam, Bilal tertarik dan menyatakan dirinya masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Ia menjadi salah satu orang pertama yang mengucapkan syahadat dan meyakini tauhid Tuhan. Islam Bilal tidak disukai oleh Umayyah bin Khalaf yang merupakan musuh besar Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Umayyah bin Khalaf mengetahui Bilal telah masuk Islam dan menyiksa Bilal dengan berbagai cara yang kejam. Bilal disiksa dengan dijemur tanpa sehelai pakaian pun. Batu besar ditaruh di dadanya, tali diikatkan di lehernya, dan diseret di atas pasir panas. Umayyah bin Khalaf memaksa Bilal meninggalkan Islam dan menyembah berhala di Ka'bah. Namun Bilal tak pernah goyah dan tetap teguh pada keyakinannya. Beliau selalu mengucapkan Ahad, Ahad, satu sebagai wujud keikhlasan dalam mencintai dan mempersatukan Allah SWT. Pertolongan Allah akhirnya datang melalui Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam. Abu Bakar As-Siddiq melihat penderitaan Bilal dan merasa kasihan padanya. Abu Bakar As-Siddiq meminta Umayyah bin Khalaf menjual Bilal kepadanya dengan harga tinggi. Umayyah bin Khalaf menyetujui permintaan Abu Bakar As-Siddiq dan menjual Bilal seharga 10 uqiyah emas. Setelah Bilal dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, ia langsung terbebas dari statusnya sebagai budak. Bilal bergabung dengan muslim lainnya sebagai orang bebas. Setelah lepas dari perbudakan, Bilal lebih banyak menghabiskan waktu bersama Nabi Muhammad. Kedekatannya dengan Nabi Muhammad menjadikan Bilal sangat dihormati dan dimuliakan oleh para sahabatnya. Bilal juga menorehkan sejarah sebagai muazin pertama dalam Islam. Peristiwa tersebut terjadi pada saat hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Bilal diundang untuk mengikuti rombongan migrasi dan menjadi salah satu orang pertama yang tiba di Madinah. Di sana, umat Islam mulai membangun masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Nabawi. Setelah pembangunan masjid selesai, Nabi Muhammad bersabda agar azan dikumandangkan sebelum salat. Azan merupakan tanda datangnya waktu salat dan merupakan wujud seruan serta ajakan bagi umat Islam untuk menunaikan salat berjamaah di masjid. Sebelum adanya azan, Islam tidak mengenal azan. Untuk melaksanakan salat 5 waktu, mereka menggunakan perhitungan waktu. Pada suatu hari, Nabi Muhammad berkumpul di masjid bersama sahabatnya untuk salat berjamaah. Kemudian, beliau menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan. Dengan suara nyaring dan merdu, Bilal mengumandangkan azan ke seluruh Madinah. Dari kelebihan yang dimilikinya, Bilal dijuluki Muadzin ar-Rasul, pemanggil azan Nabi. Saat Nabi Muhammad wafat, Bilal sangat sedih dan menangis. Ia merasa tak mampu mengumandangkan azan tanpa melihat wajah Nabi Muhammad SAW.
Ia meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk berhenti menjadi muazin dan berangkat ke Syam untuk berperang di Jalan Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq mengabulkan permintaan Bilal dan merestui perjalanannya. Bilal berperang bersama pasukan Islam pimpinan Khalid bin Walid dan menghadapi pasukan Romawi. Bilal bin Rabah meninggal di Damaskus, Suriah, pada tahun 20 Hijriah, 641 dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di Bab al-Sagir, sebuah pemakaman yang terletak di luar tembok kota Damaskus.